Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karina Afdiza Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang setiap hari kita gunakan untuk berkomunikasi, menulis, hingga mengekspresikan diri ternyata menyimpan potensi yang luar biasa besarnya. Pernahkah kita berpikir sejauh mana bahasa Indonesia dikenal oleh dunia? Apakah mungkin bahasa yang lahir dari semangat persatuan ini dapat menjadi bahasa internasional? Melalui video ini, mari kita telusuri bagaimana potensi, kekuatan, serta upaya yang sudah dilakukan untuk membawa bahasa Indonesia ini menuju panggung dunia. Menurut Sugono 2017 dalam artikel Bahasa Indonesia menuju Bahasa Internasional, bahasa Indonesia memiliki dua kekuatan utama, kekuatan linguistik dan historis. Dari sisi linguistik, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah dipelajari, baik secara struktur maupun pelafalan. Tata bahasa sederhana, tidak mengenal konjungsi waktu seperti bahasa Inggris dan Prancis. Bahasa Indonesia juga kaya kosakata, tercatat lebih dari 500.000 kata dan istilah ilmiah dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Selain itu, kerjasama kebahasaan regional seperti MABBIM juga turut memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang siap bersaing di tingkat internasional. Keseragaman ejaan, pembentukan istilah, dan pengayaan kosakata menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia berkembang secara sistematis dan ilmiah. Sementara itu, dari sisi historis, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak abad ke-15 telah menjadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara. Bahasa ini pernah digunakan oleh bangsa Tionghoa, Portugis, dan Arab dalam perdagangan di Nusantara. Pada masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia bahkan menjadi alat pemersatu seluruh suku bangsa, sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Dengan sejarah panjang itu, wajar bila bahasa Indonesia dinilai layak menempati posisi strategis di kawasan dan di dunia internasional. Dalam kajian Ade Abriansyah 2018 yang berjudulkan Upaya Indonesia dalam Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional di Asia Tenggara, dijelaskan bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah mulai secara resmi mengembangkan bahasa Indonesia menuju status bahasa internasional. Beberapa langkah nyata telah dilakukan, antara lain melalui diplomasi kebahasaan. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini telah tersebar di berbagai negara dari Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, hingga Australia. Lebih dari 84 lembaga di luar negeri kini aktif mengajarkan bahasa Indonesia kepada lebih dari 14.000 siswa dan mahasiswa asing. Selain itu, ada pula program Dharma Siswa, beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar bahasa, seni, dan budaya Indonesia di berbagai universitas dalam negeri. Melalui program ini, peserta dari puluhan negara datang ke Indonesia, belajar langsung tentang budaya dan membawa kembali pengetahuan itu ke negaranya masing-masing. Inilah bentuk diplomasi budaya yang memperkenalkan Indonesia kepada dunia lewat bahasa. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat dan pelajar Indonesia yang ada di luar negeri pun juga berperan aktif melalui kegiatan seperti Indonesia Day, Indonesian Art Festival, dan berbagai lomba pidato bahasa Indonesia. Mereka membantu memperluas jangkauan bahasa kita di dunia internasional. Bahkan sejumlah universitas di Vietnam dan Filipina telah membuka jurusan bahasa Indonesia secara resmi. Bukti bahwa minat terhadap bahasa Indonesia itu sangatlah besar. Namun, perjalanan ini tidak lepas dari adanya tantangan. Menurut Ade Abriansyah, di dalam negeri masih ada sikap negatif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Sebagian masyarakat lebih
bangga menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih modern atau bergengsi. Di sisi lain, keterbatasan anggaran serta dominasi bahasa-bahasa besar seperti Inggris dan Mandarin juga menjadikan hambatan. Meski demikian, peluang bahasa Indonesia tetap terbuka lebar. Data menunjukkan bahasa ini digunakan oleh lebih dari 275 juta penutur asli dan menjadi bahasa terbesar kelima di dunia. Selain itu, pengaruh budaya Indonesia lewat musik, film, dan media digital ikut memperkuat posisi bahasa Indonesia di mata dunia. Lagu-lagu Indonesia didengar di platform global, film-film kita menembus festival internasional, dan konten kreator membawa bahasa kita melintas batas negara. Sugono 2017 menegaskan, strategi internasionalisasi bahasa harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, mulai dari kawasan ASEAN, lalu ke Asia Timur, Eropa, hingga Amerika. Dengan diplomasi yang konsisten dan penguatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan diakui sebagai bahasa resmi di ASEAN, bahkan bahasa dunia. Bahasa Indonesia adalah warisan yang lahir dari semangat persatuan, tumbuh dalam kebinekaan, dan kini berjuang menuju panggung global. Bahasa ini membawa nilai-nilai luhur bangsa, kesederhanaan, keterbukaan, dan kebersamaan. Sebagaimana dikatakan Sugono, perjuangan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita, para penuturnya, adalah duta bahasa yang akan menentukan sejauh mana bahasa ini dikenal dan dihormati dunia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, karena melalui bahasa ini kita bisa dikenal. Melalui bahasa pula, kita bisa membangun citra bangsa. Dan mungkin suatu hari nanti, dunia akan berkata, "Selamat pagi dunia," dalam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.